how are you today? Hopefully we are all fine. And my name is Siti Nurholifah, and today I will present material about simple present tense. Who here doesn't know about the simple present tense? I think among of you know it well, but maybe here I will try to review again about the simple present tense. Jadi saat kita mempelajari materi bahasa Inggris, akan dijumpai sekitar 16 tenses dalam bahasa Inggris, dan ini harus kita kuasai, harus kita pahami untuk belajar bahasa Inggris tersebut. Nah, salah satu di antara 16 tenses tersebut yaitu simple present tense. Nah, simple present tense ini banyak diburu oleh para pelajar pemula. Mengapa demikian? The reason is, this type of English tense is often the opening menu for students, especially for beginners, as basic material in order to continue to the next level. Jadi pola ini dinilai yang paling sederhana, oleh karena itu disebut simple. Bila Anda ingin serius mahir berbahasa Inggris, then you must listen to the definition, function, formula, and examples to the end. Sekarang begini, bila kita melihat dari asal bentuk katanya, ada simple, ada present, maka simple memiliki arti sederhana, sementara present memiliki arti sekarang. Nah, this will make you understand what sentence patterns are in English. You will also understand when to use the tense by looking at some of its functions. Okay, let's start learning the simple present tense together. And before that, don't forget to pray before studying. Okay, the first is that we learn about the definition of the simple present tense. Basically, we can interpret the simple present as the simplest form of the verb from other types of tense. These verbs are used to express daily, repetitive activities such as routines or habits. This is one of the most used tense in English. Jadi simple present tense tersebut dapat kita artikan sebagai bentuk kata kerja yang paling sederhana dari jenis tenses lainnya. Nah, kata kerja ini digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, berulang seperti rutinitas atau kebiasaan. Jadi yang perlu ditekankan di sini bahwa simple present tense itu lebih merujuk pada kata kerja yang menyatakan tentang kebiasaan atau hal-hal yang biasa kita lakukan gitu ya setiap harinya, atau biasanya kita sering disebut sebagai rutinitas tersebut. The simple present tense consists of two types, namely nominal and verbal. Therefore, the formulas that we must know are also of two types. Nah, jadi simple present tense ini terdiri dari dua jenis, yaitu nominal dan verbal. Jadi untuk rumusnya juga terdapat dua, yaitu nominal dan verbal. Yang pertama yaitu nominal simple present. Nominal simple present predicate using adjective. Nah, jadi nominal ini predikatnya itu adjektif atau or adverb ya. Nah, untuk rumusnya, jika kalimatnya itu dalam bentuk afirmatif atau positif, yaitu subject plus to be. To be-nya yaitu am, is, are plus adjective or adverb. Nah, yang kedua, jika kalimatnya itu negatif, maka rumusnya adalah subject plus to be, am, is, are plus not plus adverb. Nah, yang ketiga, jika kalimatnya itu interrogatif, maka to be, am, is, are plus subject plus adjective or adverb. Nah, jadi to be-nya itu ada di depan jika kalimatnya dalam bentuk kalimat tanya. Nah, jadi di sini contoh kalimat nominal simple present yaitu
Yang pertama yang positif, he is very patient. Yang kedua, jika kalimatnya itu dijadikan dalam bentuk negatif, maka menjadi he is not or is not very patient. Kalau interrogatif, is he patient? Nah, jadi di sini telah jelas ya. Dimana untuk kalimat yang positif, subjeknya itu di depan, he. Setelah itu ada to be, is. Nah, setelah itu diikuti dengan adverb, maksud saya adjective or adverb patientnya. Nah, untuk yang negatif itu subjek ditambah not, karena itu kalimatnya negatif, not or is not gitu ya. Nah, untuk yang interrogatif itu to be-nya ada di depan, karena ini to be-nya adalah is, maka ini is he patient. Jadi seperti itu jika nominal simple present. Nah, untuk to be di sini, jika to be-nya am digunakan untuk subjek I. Jika to be-nya is digunakan untuk subjek he, she, it. Nah, jika to be-nya itu are digunakan untuk subjek you, they, we. Contoh kalimat yang menggunakan rumus to be adalah my mother is a teacher. Kenapa dia menggunakan is? Karena my mother itu adalah masuk ke she. Nah, she di sini menggunakan to be is. Yang kedua, they are not from the same class. Kenapa dia menggunakan are? Nah, sudah jelas pasti karena subjeknya they. They itu menggunakan to be are. Yang kedua, setelah tadi dijelaskan tentang nominal, maka kita masuk pada yang verbal, verbal simple present. Verbal ini identik dengan kata kerja. Nah, rumusnya yaitu jika dia kalimatnya positif, berarti subject plus verb one plus s or es plus object. Nah, jika kalimatnya negatif, itu subject plus do or does not plus verb one plus object. Nah, jika kalimatnya itu interrogatif atau kalimat tanya, maka does or do plus subject plus verb one plus object. Untuk memahaminya, maka perhatikan contoh berikut. Contoh kalimatnya adalah yang pertama yang positif. She goes to school. She di sini adalah subjek dan goes ini adalah verb one dari go. Mengapa ditambah es? Setelah ini akan dijelaskan. To school, kemudian objek. Dan yang kalimat negatif, she does not go to school. Sudah jelas ya, kalau dia kalimatnya itu negatif, maka ditambahin not. Interrogatif itu, maka does-nya di depan. Does she go to school? Nah, berikut beberapa aturan tentang penambahan s or is pada kata kerja. Yang pertama, yaitu kata kerja berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf vokal. Huruf vokal ini seperti A, I, U, E, O. Maka kata kerja ditambahkan S. Misalkan say. Nah, karena sebelum huruf Y adalah huruf A yang dimana dia merupakan huruf vokal, maka dia menjadi says atau ditambahkan S. Contoh kalimatnya, Sonia says everything is going to be alright. Yang kedua, kata kerja berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf konsonan. Berarti huruf konsonan adalah seluruh huruf kecuali huruf vokal. Maka kata kerja ditambahkan I, E, S dan menghilangkan huruf Y-nya. Misalkan di sini ada study, menjadi studies. Study yang awalnya itu menggunakan Y menjadi studies, yaitu diganti menjadi STUDIES. Karena seperti yang tadi, jika huruf sebelum Y adalah huruf konsonan, maka huruf Y-nya dihilangkan dan diganti dengan IES. Nah, contoh kalimatnya yaitu Budi studies so hard for national examination. Yang terakhir yaitu kata kerja yang berakhiran huruf O, CH,
dan Z, maka ditambahkan es pada akhir kata kerja. Misalkan go, itu kan berakhiran o, menjadi goes, menjadi goes. Contoh kalimatnya, she goes to the market every 7 p.m. Nah, selanjutnya yaitu tentang penggunaan do dan does. Adalah yang pertama, do itu digunakan pada subjek a, you, they, we. Sedangkan does digunakan pada subjek he, she, it. Nah, ini telah jelas pada contoh berikut. Does he go to school? Kenapa dia menggunakan does? Sudah jelas ya, karena di sini subjeknya adalah he. Nah, yang kedua, do we know you? Ini juga sudah sangat jelas. Mengapa dia menggunakan do? Karena subjeknya adalah we. Selanjutnya kita masuk pada materi fungsi or function. Fungsi simple present tense itu sendiri adalah yang pertama, untuk menyatakan kebiasaan. Biasanya itu seperti every, always, usually, dan lain-lain. Contohnya, he always get up at 4. Nah, yang kedua, untuk menyatakan kebenaran umum. Contoh, the earth is round.